Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching Modul 2.3. Perkenalkan, saya Ana Fauzia dari SDN Cimande 02. Saya Laksana Asliansyah dari SDN Banjarwaru. Saya Gina Puspita Nurbaini dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang, bagaimana nih kabarnya Pak Asli? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Pak Asli mau bertemu dengan Bu Gina ya, melaksanakan praktek coaching, benar seperti itu? Betul sekali Ibu. Hari ini saya sudah ada janji dengan Bu Gina akan melaksanakan praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai observer, Pak Asli nanti akan menilai Bapak sebagai coach dan Bu Gina sebagai coachee. Di sini saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan pertanyaan berbobotkah sesuai dengan kata kunci apa ya? Mendengarkan respon coach nantinya ya. Ingat prinsip coachingnya ya Pak ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatifnya, kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Nah, kompetensi apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti? Oke, yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan dari proses coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu. Lalu yang kedua mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi ini, yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan tuh kompetensi yang mana ya Pak ya? Yang lebih spesifik ya, yang saya ingin tingkatkan yaitu mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sih Bu, seperti itu. Yang ingin diidentifikasi lagi secara spesifik itu mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Betul ya, Pak, sekali ya? Bu. Oke, jadi indikator ketercapaian apa nih Pak yang ingin ditingkatkan kira-kira? Nah, indikator ketercapaian yang ingin ditingkatkan, yang pertama saya ingin coachee ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oh, iya. Lalu yang kedua menemukan sendiri Bu. Jadi coachee itu menemukan solusinya sendiri. Jadi coach saya sebagai coach nanti menanyakan pertanyaan berbobot, lalu coachee pun bisa mendapatkan solusinya terkait permasalahan yang dihadapinya Bu. Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak ya, Amin, proses coachingnya. amin. Saya nanti akan observasi Bapak ya sebagai coach dan nanti Bu Gina Silakan, sebagai Ibu. coachee. Mudah-mudahan sesuai dengan kesepakatan kita tadi Bapak sesuai dengan prinsip coaching, semoga berjalan dengan baik dengan lancar. Ya Bapak silakan mangga. Siap, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asli. Waalaikumsalam Bu Gina. Gimana Bu Gina, sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Bapak sedang apa? Saya tadi tuh lagi buat RPP, tapi kebetulan sekarang sudah beres Ibu. Oh iya. Boleh mengganggu sebentar Bapak? Ibu sangat boleh Bu, alhamdulillah kan saya sudah beres ini. Iya Bapak, terima kasih. Saya ingin ngobrol Bapak atas keresahan saya selama ini. Oh begitu, baik Bu. Semoga dari pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi dari keresahan Ibu yang Ibu hadapi saat ini. Betul Bapak. Coba Bu, sekarang ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Pak, kemarin teh saya ditegur sama kepala sekolah atas ketidakdisiplinan saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu sampai Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Kemarin tuh saya ditegur oleh kepala sekolah, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Menurut beliau saya sudah melanggar ketidakdisiplinan karena sering terlambat. Padahal saya sudah sebelumnya sudah WA beliau minta izin untuk datang terlambat Bapak. Oh, Ibu sering terlambat. Lalu apa yang membuat Ibu datang terlambat? Nah, akhir-akhir ini kan saya itu dilanda keresahan ya atas keterlambatan saya, padahal walaupun saya sudah WA beliau. Nah, di sini pun keterlambatan saya itu bukan tanpa alasan Pak. Saya itu punya anak baru masuk TK dan setiap kali pagi itu saya sering kerepotan antara mengantarkan anak saya ke sekolah, lalu saya barulah berangkat
ke sekolah. Jadi ketika saya mengantarkan anak ke sekolah itu karena waktunya itu hampir sama dengan jam kerja saya masuk ke sekolah, sehingga ketika saya mengantarkan anak ya udah akhirnya terlambat juga lah datang ke sekolah. Oh, jadi ibu tuh tadi tuh melanggar kedisiplinan karena mengantarkan anak dulu ke sekolah. Iya. Lalu menurut ibu dari skala 1 sampai 10 kedisiplinan ibu udah di level berapa? Nah, kalau misalkan dilihat dari skala ya di antara 1 sampai 10 mungkin ketidakdisiplinan saya ini masih di skala 4, Bapak. Lalu ibu akan meningkatkan ke skala berapa, Bu? Nah, mungkin secara bertahap dulu ya Pak ya, dari skala 4 kita naik 2 level menjadi skala 7. Oke. Berarti ibu ingin meningkatkan dari tadi 4 ke 7, tapi mudah-mudahan bisa ke sampai yang akhir ya, Bu. Iya. Nah, tadi kata ibu datang terlambat. Sebenarnya kalau misalkan ibu datang terlambat sekali 2 kali sih tidak apa-apa. Tapi kalau udah beberapa kali, apalagi setiap hari, pasti kepala sekolah itu akan menindak tegas dari tindakan ibu. Apalagi kita seorang guru digugu dan ditiru, harus memberikan contoh terbaik kepada peserta didik maupun rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi keresahan ibu? Nah, saya tuh resahnya begini Pak, saya tuh nggak enak sebenarnya sama ibu kepala sekolah. Waktu saya dipanggil itu mungkin ada rasa canggung antara saya dengan kepala sekolah, karena saya itu kan agak tidak menerima sebenarnya, sikap saya tidak menerima, walaupun memang saya sebenarnya kan punya alasan ya, saya tuh udah izin ke kepala sekolah. Nah, saya tuh tidak terima di situ. Oh, begitu. Karena datang sering terlambat ya, lalu kena tegur. Padahal ibu punya alasan kan di balik itu semua. Nah, sekarang bagaimana ibu menyikapi permasalahan tersebut? Nah, mungkin saya nanti akan datang menemui kepala sekolah, saya akan minta maaf ya, saya sadar bahwa memang itu sebuah kesalahan saya, jadi saya juga harus memperbaiki kesalahan saya dengan pertama datang dulu kepala sekolah, kemudian untuk mengurangi rasa kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah itu. Nah, baik, berarti ibu akan datang menemui kepala sekolah lalu meminta maaf ya. Lalu bagaimana ibu memperbaiki masalah kedisiplinan? Nah, untuk memperbaiki masalah kedisiplinan, saya juga teringat Bapak, kalau saya tuh punya kakak saya ini anaknya di sekolah yang sama dengan anak saya. Kemudian kakak saya itu sering mengantar jemput, sering menunggu anaknya di sekolah. Nah, saya juga akan mencoba berusaha ngobrol dulu dengan kakak saya, apakah nanti bisa dititipkan anak saya dengan kakak saya, sehingga nanti ketika pagi-pagi itu saya sudah tidak repot lagi untuk mengantarkan anak saya ke sekolah, tapi saya menitipkan anak saya ke kakak saya, sehingga saya ke sekolah pun tidak ada kata terlambat. Oh iya, betul. Bagus sekali, Bu. Itu sudah menjadi solusi. Menurut saya, ibu sekarang tinggal mencari apa yang ingin ibu dapatkan dari solusi yang ibu sampaikan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang ibu dapatkan dari perbincangan kali ini, Bu? Dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya sendiri, tentang ketidakdisiplinan saya, keresahan saya selama ini, kecanggungan saya terhadap permasalahan saya dengan kepala sekolah ini, Bapak. Oke, berarti intinya ibu sudah mendapatkan solusi ya, Bu, dari apa keresahan ibu yang ibu alami saat ini. Syukur kalau ibu sudah merasa lega. Nah, sekarang semoga setelah ibu mendapatkan solusi, keresahan ibu tuh menjadi hilang ya, Bu. Amin Bapak. Semoga dengan adanya perbincangan ini juga kita tidak berhenti sampai di sini ya. Khawatir juga saya nanti saya salah langkah dengan apa yang sudah saya permasalahan saya juga tak khawatir nanti kalau misalkan nggak ngobrol dulu dengan Bapak, saya emosi lagi, saya canggung lagi nanti sama kepala sekolah, artinya saya salah langkah lagi. Nah, dengan perbincangan ini alhamdulillah saya mendapatkan solusinya, Bapak. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Baik Ibu, kalau misalkan nanti ada yang ingin Ibu bicarakan, saya terbuka kapan saja, di mana saja Ibu bersedia atau Ibu ingin sharing kepada saya akan siap selalu, Ibu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya. Sama-sama Ibu, mangga.
Ya, Kalau begitu saya izin pamit ya, Ibu. Mangga. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asli. Selamat siang Bu Ana. Alhamdulillah tadi Pak Asli sudah melaksanakan proses coaching ya terhadap Bu Gina. Betul sekali Ibu. Nah, menurut Pak Asli bagaimana nih proses coaching yang tadi terjadi bersama dengan Bu Gina? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching tuh berjalan dengan lancar ya. Terjadi interaksi antara saya dan Bu Gina. Jadi saya sebagai coach dan Bu Gina sebagai coach. Akhirnya Bu Gina tuh mendapatkan solusi dari permasalahannya, dari keresahannya Bu. Nah, apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi nih terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, yang saya lakukan ya Ibu, tentu saya sesuai dengan alur cerita Bu. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, Ya. yang kedua identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab Bu. Ya, bagus sekali Pak Asli. Saya izin nih menyampaikan hasil observasi saya Silakan, tadi Ibu. ketika Pak Asli melaksanakan coaching terhadap Bu Gina. Izin ya Pak ya? Mangga Ibu. Tadi untuk present, Bapak alhamdulillah sudah sangat bagus sekali ya, sudah melakukan present secara penuh ya, secara keseluruhan. Sudah tidak main HP ya kan, melakukan interaksi yang sangat baik sekali ya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Jadi tidak hanya mengangguk-angguk saja, tetapi Bapak juga merespon apa yang Koci ungkapkan, jabarkan. Bapak juga hanya tidak hanya mengangguk-angguk, tapi juga merespon dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak seperti itu. Alhamdulillah Nah, Ibu. iya. Nah, tadi juga untuk pertanyaan berbobot, alhamdulillah pertanyaannya sangat berbobot Bapak dan sangat bagus sehingga dapat memancing si Koci ini untuk bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kebanyakan kan selama ini kalau coach ini seringkali keceplosan ya Pak Betul ya, sekali, dia Bu. ya mengungkapkan solusinya tuh seperti ini. Nah, untuk Betul. Bapak tadi alhamdulillah tidak, Bapak ini bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong si Koci ini untuk bisa menemukan ide atau solusi tersendiri gitu. Nah, seperti itu sudah Alhamdulillah. sangat bagus sekali Bapak. Untuk kedepannya nih, bagaimana nih Pak? Kompetensi mana nih yang ingin Bapak tingkatkan? Nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan terutama yang pertama ya, Ya. yang saya ingin tingkatkan yaitu kompetensi coaching Bu. Saya ingin mengupgrade kemampuan saya dalam mengcoaching seseorang. Bagaimana sih tugas seorang coach dalam memperlakukan, mentreatment seorang coachee? Iya. Ya, bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan atau keresahannya Bu, seperti itu. Jadi Bapak ingin mengupgrade lagi proses coaching ini ya Pak ya? Betul sekali Bu. Walaupun Bapak tadi sudah cukup bagus, menurut saya sudah bagus, tapi tidak sampai sini saja. Betul. Ingin lebih menggali lagi proses coaching yang baik itu seperti apa Betul, untuk Bu. kedepannya. Kebetulan saya orangnya tidak puas dengan begitu saja Nah, Bu. bagus. Saya ingin selalu mencoba mendapatkan yang baik, lebih baik lagi ke depannya Ya, seperti bagus itu. Bapak, betul. Tidak sampai di sini saja ya Betul Pak ya? sekali. Terus mengupgrade kemampuan Bapak tentang coaching ya Pak ya? Betul. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan Bapak. Amin. Siap Ibu. Untuk proses coaching selanjutnya mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ya. Siap Ibu. Kita Kapan? melakukan praktek lagi nanti. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ya. telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengobservasi Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas Ya, waktunya sama-sama. Ibu. Saya izin pamit dulu Ya, Ibu. mangga Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.